Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Belajar Amal Soleh. Kali ini Bas sesinya Goes to Pondok. Jadi Bas goes to Pondok. Pondok mana nih? Bani Suhaimi ya. Kita ada di Sepang ya, daerah Sepang Tanjak. Di Pondok Pesantren Bani Suhaimi Yang diketuai oleh Ustadz Samuti ya. Jadi kita siang ini sore ini tuh kita mau ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol bareng Sang Ustadz. Terus gimana ceritanya nih pondok berdiri, Awal mula berdirinya pondok ini sampai berjalannya seperti apa, dan terakhir kita ada seru-seruan nanam-nanam ya. Kita ada seru-seruan nanam. Tetap kita terus mengikuti acara Belajar Amal Soleh. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kami ucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat Belajar Amal Soleh. Tidak terhalang untuk berbuat amal soleh. Salah satunya seperti ini. Tadi dikatakan oleh rekan dari Belajar Amal Soleh bahwa kita kedatangan disambut ini bukan penyambutan, artinya ini sebuah tanda senangnya kami kedatangan tamu. Kita nggak ada tujuan apa-apa, tapi kita benar-benar menyambut kedatangan tamu, maka kita wajib untuk saling menghormati. Tadi disampaikan, kapan sih berdirinya Pondok Pesantren Bani Suhaimi? Kenapa sih mendasari berdirinya Pondok Pesantren Bani Suhaimi? Terus terang, kalau untuk kegiatan pengajiannya itu mulai dari setelah kita menikah, baru punya anak satu, kita ngajar ngaji di dalam ruang tamu yang kecil, di mana rumah kami itu sangat luar biasa, RSSSS, rumah yang sangat sempit sekali sehingga selebihnya saja susah. Maka begitu kita ngaji di dalam ruang yang sangat kecil, yaitu di ruang tamu, akhirnya semakin bertambah ruang tamu itu menjadi penuh. Hanya kita mencoba untuk menambah teras yang seperti ini kecil. Hanya begitu teras ini juga ini nambah, masih kurang juga. Masya Allah ya. Nah ini kita begitu kita ada punya niatan bagaimana caranya kita bikin majlis yang besar, minimal bisa menampung anak-anak supaya ngaji nggak berbentur kan, saling tidur dan sebagainya. Akhirnya kita bikin yang sebelah sana ya walaupun tidak semewah yang kita harapkan, tapi yang penting tempat itu bisa kita gunakan untuk berbuat kebaikan, untuk ibadah. Kemudian baru satu tahun yang lalu kita membuat pondok pesantren kobong, dalam istilah bahasa Serang kobong. Kobong itu pondok pesantren yang bukan terbuat dari bangunan bata, tapi bangunan panggung dan sebagainya. Nah awalnya kita juga terpikiran ke arah sana. Kita cukup ngajar ngaji karena saya punya kegiatan di luar, itu juga punya kegiatan di luar. Akhirnya mungkin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang bisa mengelak. Kalau Allah sudah mengizinkan dan Allah sudah memberikan mandat pada kita, berarti Allah yakin percaya bahwa kita bisa. Singkat kata, dikala saya menengok anak di pondok pesantren, tiba-tiba anak-anak yang usia SMA itu, mungkin dari mulai Randy, Mugni, Yiyin, Sobri, kemudian Rafli, atau lagi siapa, itu mereka cari bambu di kebunnya.
dari bambu sendiri gotong sendiri. Akhirnya dipasanglah di situ di depan. Ternyata mereka punya inisiatif. Begitu saya pulang, saya kumpulkan mereka. Karena ada apa kamu kok bawa bambu? Akhirnya mereka menjawab bahwa kita setelah ngaji kitab malam hari itu, kita pengen duduk, kemudian kalau bisa pengen nginep. Akhirnya tanpa terasa air mata saya itu menetes. Saking sedihnya, oh iya, apakah mungkin ini jalan supaya saya punya tempat, walaupun tempat itu nggak mewah, tapi bisa digunakan untuk tidur santri. Saya ngomong depan para santri itu, doakan Amuti, karena panggilan akrab saya itu Amuti atau Kamuti ya. Karena kalau dipanggil Ustadz saya belum layak. Saya dipanggil Ustadz belum layak. Yang kedua, kenapa panggil yang Kamuti atau Amuti supaya lebih dekat secara psikologis, lebih akrab, mengakrabkan diri. Kadang-kadang waktu yang kecil, tapi kalau nggak agak ada yang manggil Uwa, yang penting dia manggil Yai aja. Akhirnya begitu ini kita mencoba, udah gini aja, doakan 1 bulan lagi mudah-mudahan kita bisa membangun kobong. Artinya cita-cita nggak terlalu tinggi. Kenapa? Karena saya nggak punya dana sama sekali. Ya tahu sendiri, rekan semuanya tahu sendiri yang namanya kita arti istiqomah, istirahat ngedapur di rumah, masa gimana? Bisa aja ya. Nggak, udah gitu. Mencoba kita ngobrol-ngobrol, karena saya juga banyak kegiatan di luar ngobrol. Hanya ada salah satu donatur ngasih. Nih, Ustadz saya ngasih, udah langsung saya belikan balok. Begitu belikan balok, apa kata yang ini, karena masih saudara, kamu mau bikin apa? Saya mau bikin kobong. Nah, mereka nggak paham. Kobong itu adalah pondok yang geripik, pondok yang biasa, bukan pondok modern. Nah, kalau kamu bikin kobong dan untuk santri, uang ini saya pegang untuk karyawan saya, dan kamu balik lagi. Kalau misalkan balok ini kurang, kamu bolak-balik sini ambil secukupnya. Nah, dari situ tergugah, ambil, dibawa, dibantu dengan anak-anak santri yang 6 orang itu. Waktu itu 6 orang pakai mobil, boleh ambil balok itu, taruh di depan sampai 1 bulan. Hanya Pak, waktu itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mulailah pekerjaan itu. Nah, dengan gotong royong warga masyarakat itu terus terang bapak dan ibu, gotong royongnya itu bukan siang, karena mereka siang kerja. Jadi siang itu yang kerja biasa, malam mereka datang tanpa diminta. Jadi tanpa diminta, malam itu mereka datang berduyun-duyun. Ada yang ini, ada yang bawa makanannya, ada yang itu. Jadi kita masing-masing, kita ini pada situ ya Allah, tidak swadaya masyarakat. Kenapa? Karena kita murni dalam mengajar ngaji itu kita nggak ada apa, murni menjalankan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini buatlah. Saya waktu itu rencana beberapa bentuk bilik Pak, bentuk bilik, saya cari bilik mana-mana. Saya berpikir kalau bilik itu kadang-kadang gimana ya? Akhirnya apa? Kita temukan menggunakan triplek dan atasnya asbes. Emang sih kalau ini panas maka solusinya pakai kipas angin yang seperti itu. Begitu sudah berdiri, hanya ada yang melihat, itu Ustaz, dan ngapain? Buku bikin tempat anak-anak. Udah semen jangan beli. Masya Allah. Ya, kirimlah semen. Begitu langsung lah kita merantau untuk bikin MCK ya, walaupun cuma 1. Bikin MCK-nya. Kenapa? Karena kita penting. Santri itu tidak terlepas daripada air. Makanya kalau saya ini air dulu pikirkan. Nah begitu berjalan, ya ternyata ada lagi yang menghukum lagi, tambahlah 1 lokasi. Dan itu semua ya dari swadaya masyarakat. Luar biasa ya. Jadi harapan saya itu satu, harapan saya itu bisa membantu orang-orang yang mau belajar ngaji, kemudian dia mengamalkan dan sebagainya. Kegiatan pengajiannya itu satu, misalkan kita mulai daripada Ba'da Asar jam 4 mereka kumpul itu gelombang 1 untuk mungkin usia TK sampai SD. Kemudian di gelombang 1 itu biasa tahsin wa tahfidz. Setelah tahsin baca Quran, kemudian tahfidz surat hafalah. Karena penting
tahsin tahfidz ya kita nggak tinggi-tinggi lah, minimal juz 30. Kemudian ba'da maghrib gelombang 2. Gelombang 2 itu untuk yang usia SMP sampai SMA. Kenapa kita nggak barengkan? Kalau misalkan nggak ada dibarengkan yang kecil dengan yang besar, khawatir nanti terjadi wah yang besar merasa gimana dan yang kecil itu ngerasain. Makanya kita dengan adanya klasikal walaupun nggak formal. Udah gitu, setelah pengajian gelombang 2 tahsin dan tahfidz ini selesai, kita sholat isya. Yang awalnya kita sholat isya berjamaah di sini untuk berdoa dan sebagainya, karena ada sesuatu hal, maka kita begitu selesai silakan pulang ke rumah masing-masing. Nah, kecuali kalau yang mungkin mereka digiring ke masjid dan sebagainya. Pada isya, pada sholat isya, setelah makan malam dan sebagainya, kita kumpul kembali untuk ngaji kitab. Ngaji kitab, ya kitab-kitab dasar, mulai dari kitab Nahwu yang kita ajar adalah kitab Al-Jurumiyah, kemudian kitab Awamil, kemudian kitab fikihnya ada Durusul Fiqhiyah, kemudian Matan Takrib, kemudian Tawdihul Al-Ahkam dan sebagainya. Kemudian kitab hadisnya Arba'un Nawawiyah, Tanqihul Qaul dan kitab-kitab hadis yang lain. Nah, kemudian banyak kitab-kitab yang lain. Nanti kita masuk kita juga ada kelas Ta'lim Muta'alim, ada Durusul Fiqhiyah 1, Durusul Fiqhiyah 2 sampai Durusul Fiqhiyah 3. Kenapa? Saya kenalkan kepada mereka itu pertama Al-Quran, kemudian hadis, karena itu sumber hukum Islam. Kemudian kenapa fikih? Karena fikih itu dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas daripada itu. Segala sesuatu itu kita yang ngatur dalam fikih itu. Mau makan ada fikihnya, mau mandi ada fikihnya. Kalau kita misalnya nggak tahu caranya dan sebagainya, mandi pun kita acak-acakkan, apalagi namanya mandi dan sebagainya. Makanya kita terapkan untuk fikih dasar. Kemudian hadis-hadis Arba'un Nawawiyah minimal kita sampaikan, dan untuk fadilah-fadilah mah ada di Tanqihul Qaul dan sebagainya. Untuk akhlak itu dari Ta'lim Muta'alim dan sebagainya. Makanya santri di kelas pembelajar itu wajib mengikuti. Kalau udah pulang kadang-kadang malas kembali lagi. Dan kita juga mewajibkan para santri untuk di samping tahsin, tahfidz juz 30, kita juga anjurkan untuk tahfidz surat-surat pilihan seperti surat Yasin, surat Al-Waqi'ah, surat Ar-Rahman, Al-Kahfi, kemudian ada surat-surat yang Al-Jumu'ah dan sebagainya. Kemudian juga kita anjurkan adanya berjanji untuk marhaban dan sebagainya. Kenapa? Mereka nanti dituntut di masyarakat untuk laki-laki. Dan untuk malam Jumat itu ada dalail, membaca salawat bersama dan sebagainya. Itu bahasa salat isya. Dan kita juga anjurkan puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Senin menjelang berbuka puasa, itu kalau hari Senin itu kita duduk bersama, kemudian berdoa bersama, diawali dengan baca surat Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah. Kalau hari Senin menjelang berbuka puasanya. Kalau hari Kamis menjelang berbuka malam Jumat itu kita duduk bersama. Setelah itu kita ngaji bersama surat Al-Kahfi. Kita jalankan sunnah sedikit demi sedikit. Itu sedikit kita buka bersama, kita langsung sholat jamaah di masjid, kemudian kita membaca sholat Yasin berjamaah, kemudian marhaba dan sholat isya, pulang kita nanti membaca doa bersama. Dan Jumat pagi khusus itu, kalau setiap hari yang namanya pagi subuh habis sholat subuh setiap hari itu setor hafalan, kitab yang sudah diajarkan. Yang kedua, setor hafalan minimal juz 30. Karena tidak cukup kitab saja, minimal juz 30. Suatu saat mereka akan terjun di masyarakat, suatu saat dia bisa jadi imam sholat, minimal lah untuk bisa jadi imam sholat keluarganya sendiri. Nah kita juga ada setoran yang namanya ziarah kubur, seperti hadarat dan sebagainya, bagian zikir atau tahlil sebagainya. Kenapa? Karena yang namanya santri harus disiapkan
Dan saya juga mewajibkan tetap santri yang kami bimbing itu mewajibkan harus sekolah. Walaupun kita nggak ada sekolah, silakan sekolah. Bahkan kalau nggak ada dia di rumah, dia di kobong, tiduran, dia sekolah, saya tanya kenapa nggak mau masuk? Saya masukan penting. Kenapa? Karena saya dari orang pendidikan. Saya sudah alami. Dulu dikala kita lepas pendidikan, terus terang sedikit cerita, saya bukan orang baik-baik dulu. Saya sempat putus sekolah. Begitu putus sekolah dari SMP nggak langsung SMA. Cuma bedanya saya waktu SMA itu seharusnya ini saya pesantren di Pondok Pesantren Ar-Raudhah Abuya Wasih. Nah udah gitu, akhirnya saya pindah ke Pondok Pesantren At-Tahiriyah. Kalau orang Serang pikan Abah Hadi itu bagus amat Asuri Tahir. Setelah itu saya menemukan hidayah untuk kembali sekolah. Itu padahal saya udah nganggur lama. Muka sekolah, akhirnya sekolah. Saya disuruh sekolah aliyah. Dalam pemikiran saya harus lulus dan harus kuliah. Kenapa? Dulu nggak ada terbayang saya bisa aktivitas di luar. Yang terbayang saya itu cuma sarungan, pecian, menghadapi anak-anak saja. Saya nggak terbayang saya rambutnya bisa rapi, pakai sepatu pantofel, nggak terbayang. Kenapa? Karena saya putus sekolah. Nah begitu saya dapat hidayah, kemudian sekolah lagi, kemudian mengadakan sampai kuliah, lulus akhirnya, wah ternyata Allah menakdirkan saya untuk bertemu dengan masyarakat yang bersifat heterogen, artinya berbagai macam penjuru sebagainya. Disitulah, makanya saya kenapa walaupun ini saya mewajibkan harus sekolah, dunia dan akhirat harus. Nah disitulah pentingnya di situ. Pentingnya di situ. Kalau misalkan cuma akhirat saja, orang kita hidup tunggu di dunia dulu. Kalau misal dunia saja, nanti kita mau ke akhirat. Bagaimana caranya? Usaha di dunia bisa, akhirat juga bisa. Wabtaghi fima ataka ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Artinya apa? Urusan akhirat kita penting cari, makanya kita adakan pengajian, kemudian kita juga jangan lupa urusan duniawi karena kita hidup itu. Mungkin kiranya itu. Ya, mungkin kiranya itu. Luar biasa ya. Jadi salutnya gini, bukan karena keinginan pribadi tapi dukungan masyarakatnya yang luar biasa ya. Santri-santrinya sendiri yang malah mau kayaknya itu kode deh. Iya. Kode dari Justru yang udah bawa-bawa balong sampai kebingungan sendiri. Saya sampai merinding. Saya terus terang kalau saya dukung dari mungkin dari dulu sebenarnya saya sekolah. Sedikit cerita sedikit. Dikala saya dia namanya anak sekolah, seusia anak sekolah mungkin ya ada yang namanya nongkrong bersama. Itu ada bapak-bapak hampiri saya ngasih ongkos. Dek, kamu pulang sekarang nih ongkosnya. Kasihan sama orang tua. Nggak tahu itu. Nggak kenal. malaikat itu. Gitu. Pulang, kan saya nurut pulang. Yang kedua, dikala saya di rumah ada kakek-kakek habis berrambutan itu datang. Dek, ini uang buat jajan ke pondok dan buat jajan lagi. Dikasih uang jajan dari kakek itu. Jadi pokoknya sadar lagi. Usahakan pondoknya beli kitab apa seperti itu. Jadi banyak yang sayang pada saya supaya saya menjadi orang yang berguna gitu. Dikala kita ketemu dengan ini, karena saya tuh dari dulu mungkin teman-teman yang di luar sana mungkin mengenal saya. Saya orangnya mudah dikenal, baik dari segi suara ataupun apa sih mudah dikenal. Saya dulu di IAIN yang dulu namanya STAIN ya. Mereka sempat kenal dengan saya, semua tingkat kenal karena saya pernah jadi king prospek. Jadi begitu ini kenapa? Ternyata saya dari dulu banyak sudah kamu jangan begini, kamu harus begini, maka ngasih masukan dan sebagainya. Alhamdulillah banyak yang memberikan nasihat. Alhamdulillah banyak yang memberikan dukungan supaya saya bangkit untuk membawa umat. Makanya dalam kegiatan seperti ini, satu saya pesan pada santri-santri, pada masyarakat, satu, jangan lepas daripada sholat berjamaah di masjid.
Kenapa? Karena dengan sholat berjamaah di masjid itu kita sudah hablum minallah dan kita juga sudah hablum minannas. Hablum minallahnya kita sholat berjamaah, kita sholat, kita hubungan dengan Allah. Hablum minannasnya kita ketemu dengan masyarakat. Disitulah ada vertikal dan ada juga horizontal. Makanya di situ, makanya saya kalau kita pengen dianggap orang yang bermasyarakat, sholatlah berjamaah di masjid. Jangan berjamaah di masjid. Kita belum dianggap bermasyarakat kalau kita yang sholatnya cuma di rumah. Bukan berarti nggak boleh sholat di rumah, tapi kalau sholat di masjid itu sangat luar biasa manfaatnya. Pahalanya juga beda ya. Pahalanya beda, manfaatnya luar biasa. Kenapa? Dikala kita berkunjung kepada orang-orang yang penting, otomatis kita persiapkan baju yang pilih yang ini nggak punya sampai pinjam dan sebagainya, nyewa dan sebagainya. Contoh kita datang ke rumah Pak Bupati, otomatis kan disambut tuh, disambut. Kemudian disambut kita dikasih makanan, dikasih minuman, yakin pulang kasih bekal. Nah, jangan dikira di masjid gak dikasih apa-apa. Dikira kita berangkat ke masjid, disambut oleh Allah dan para malaikat. Disambut. Cuma kita nggak ngelihat. Iya, karena itu mau. Iya. Kemudian, apakah kita nggak disuguhin? Disuguhin. Begitu. Pulang dari masjid kita dibekali. Kenapa? Mana yang membuat yakin kita? Ada sebuah hadis. Barang siapa yang menyempurnakan wudunya dari rumah, kemudian berangkat ke masjid untuk apa? Untuk sholat berjamaah, maka setiap langkah kaki menghapus dosa, mendapatkan pahala dan mengangkat derajat. Makanya para ulama terdahulu, para kiai bolak-baliknya masjid, tapi keadaannya kaya. Kenapa? Karena di situ rumah Allah yang pasti Allah berikan berkah. Ini saya selalu gitu. Salah satu pesan itu, dimanapun saya ngisi tahunnya, apalagi misalkan nasihat perkawinan, pertama yang saya kenal kami adalah pertama ke pengantin itu pasti yang saya perkenalkan adalah masjid itu adalah rumah kita. Membangun peradaban dari manusia. Iya, nggak ada peradaban yang dimulai dari, kalau kata guru kita ya, sebelumnya nggak ada peradaban yang dimulai dari ruko, dari rumah, tapi dari masjid ya. Luar biasa. Masya Allah. Pas untuk pesantren Bani Suhaimi itu tercetus nama itu gimana tadi sejarahnya? Bani Suhaimi. Suhaimi itu nama daripada kakek saya. Oh, Makanya Mungti Uzairi. Uzairi itu nama bapak saya. Kemudian bapak saya bin Haji Suhaimi. Jadi saya pengen menghidupkan nama kakek yang karena dulu terkenal Alkitab kuningnya dan sebagainya di masyarakat. Jadi sambil berniaga dan sebagainya sampai ke Lampung dan sebagainya sampai tempat terkenal. Jadi kita itu pengen menghidupkan itu. Kenapa? Karena di tempat yang lain, mampan-mampan yang lain menggunakan nama itu. Jadi pengen menghidupkan suasana artinya bagaimana caranya nurut ilmu yang baik. Jadi itu menghidupkan itu. Jadi Bani Suhaimi, tapi nama daripada nama kakek. suka dukanya berarti udah berapa tahun kurang lebih? Kalau menghitung ini, sebenarnya kalau misalkan untuk tempat lah ya. Kalau untuk tempat itu udah berapa? Kalau tempat ini berarti mulai 2007. Berarti sekarang 3 tahun ya. kalau untuk ngaji ya di rumah berarti 13 tahun. 13 sih ya, ini 2010. Tapi kalau untuk saya mulai ngaji di tempat, ngisi pengajian di luar untuk misalkan privat dan sebagainya itu semenjak saya masih sekolah SMA. Jadi terus terang saya waktu jadi mahasiswa itu tambahan jajannya itu ya, karena saya ngelihat orang tua misalkan ya, bagaimana caranya saya itu kadang pulang dari kampus itu nggak langsung pulang, berhenti gitu. Akhirnya Pak ajar kasih siapa aja gitu. Jadi ke rumah kan orang hanya pulangnya jangan langsung pulang ke rumah ya. Akhirnya sampai menganggap saya adik. Itu salah satu contohnya adalah yang martabak Bandung itu beliau mu'alaf
Dan alhamdulillah waktu ini ya abah saya kemudian ngajinya sama saya di rumah. Terus kemudian saya juga ngisi ini lipat di Rumnas. Alhamdulillah sekarang sudah jadi dokter. Jadi dokter itu suaminya juga dokter. Jadi bahkan setiap ini dari beliau tuh sudah pasti SD. Dia punya tiga bersaudara. Orang tuanya minta. Waktu itu saya masih mahasiswa. Datang ke rumahnya, suruh repakit seminggu sekali. Ya, akhirnya Pak, begitu lulus SD, SMP, SMA, kemudian kuliah di kedokteran. Gitu. Setiap mau ujian datang wajib. Panggilnya kan AA. Mau ujian di ya, ujian silakan. Iya doa, dikasih doa gitu. Sampai menjadi asdo dan sebagainya, sekarang sudah jadi dokter. Nah begitu mau nikah kuliahnya. Calonnya sama ini udah gitu. Jadi tolong pas akad nikah saya, aku wajib hadir dan wajib berikan nasihat perkawinan. Karena itu amanat Pak, amanat. Di situ banyak kiai. Saya mohon maaf, ini saya ngasih nasihat perkawinan walaupun saya masih bocah gitu. Begitu sampai bikin rumah sebagainya, banyak hal yang harus pertama. Gitu. Nah, kadang-kadang konsultasi kesehatan Bu dokter ya. Konsultasi kesehatan tuh melalui beliau gitu. Kamu sakit nih, apa kamu? Oh iya, ini obat ini 30 sapun. Apalagi dalam keadaan pandemi kan ya, kita datang ini di darah duluan kan, makanya konsultasinya seperti itu. Misalkan istri sakit, yang minta konsultasi, alhamdulillah. Ya itu mungkin barokah dari silaturahim, barokah kita dalam keikhlasan dalam menanamkan nilai-nilai agama. Ini yang bikin penasaran kan tadi mulai ngasih privat gitu ya, ngeles lah bahasa ini. Itu dari mulai SMA atau SMA ya. Kan biasanya kalau kita anak SMA tuh belum nggak terpikir untuk apa sih ngajarin kerja lah istilahnya, seseran lah ya, masih berpikir untuk main. Kok udah sampai sejauh itu mikirnya? Saya itu semenjak muda itu orangnya ini ya, orangnya kadang-kadang biasa nyantai tapi terjadwal. Kalau sudah diminta saya pantang untuk menolak. Oh jadi awalnya memang diminta, jadi enggak diminta. Jadi kalau misalnya saya udah diminta, saya akan belajar. Jadi pantang bagi seorang santri mengatakan tidak bisa sebelum mencoba. Makanya kalau misalnya sudah diminta, oke, kita lakukan. Walaupun saya masih suka main, tapi begitu kita ketemu jadwal itu saya harus tanggung jawab. Bahkan saya mulai khotib untuk Idul Fitri itu kelas 3 SMA. Aliyah. Itu makanya begitu diain, makanya tahu kalau misalnya mungkin Hasan udah tahu gimana seperti apa. Tapi di kadang-kadang kita guyon dan kita tahu batasnya gitu. Guyon kita seperti apa dan sebagainya. Makanya gitu. Jadi intinya kalau misalkan ini karena ada basic pesantren, makanya insya Allah bisa mengerem seperti itu. Makanya saya tanamkan pada anak-anak, tahu penting, tahu akhlak, tahu etika, tahu moral sebagainya, dan tahu penting. Walaupun dalam keadaan seperti ini banyak cara. Mungkin setelah ngaji langsung pulang, daripada diliburkan off hanya pas kebodohan yang ada. Nah, kalau pondoknya sendiri, santrinya free ya Pak? Iya, berbayar atau? Alhamdulillah kita free. Kecuali kalau bisa ada kegiatan ziarah, itu baru kan kita nggak bisa tanggung ya. Itu kan ziarah, jalan-jalan sebagainya. Atau kita mau ada haflah, baru kita itu juga berdasarkan musyawarah. Kalau misalkan ya nanti disepakati itu menentukan orang tua santri sendiri. Tapi itu baru rencana. Tapi sementara untuk haflah sebelum pernah, nanti kita rencana bulan November itu sekalian milad dan haflah santri gitu. Tapi kalau untuk makan semuanya kita free. Kenapa? Ibarat kata begini, kita masak untuk sendiri kadang-kadang nggak habis. Kalau ada santri itu habisnya sama-sama barokah. Nah, tapi kadang-kadang kita juga ya dengan adanya seperti ini bukan berarti
menapik namanya rizki Allah ya, rizki Allah yang mengatur, yakin selama kita berdoa, berusaha dengan maksimal, punya ikhtiar selalu yakin. Kalau itu yakin untuk rizki kita, maka siapapun yang menghalangi pasti yakin pada rizki kita. Kalau kan tadi Ustadz bilang santrinya itu wajib sekolah gitu ya. Nah untuk sekolah yang tentunya kalau yang santri di sini tuh sekolahnya di daerah dekat daerah sini kan, atau memang terserah orang tuanya di mana aja, atau Pak Ustadz yang sebagai wali yang mendaftarkan, atau memang orang tua sendiri gimana tuh? Itu tergantung anaknya sendiri dan orang tua. Tapi Yang ada penting, diwalikan. yang penting dikala waktu masih ada. Oh gitu. Itu urusan orang tua dengan si Iya, anak gitu iya, ya. Kalau urusan misalnya orang tua dan anak. menganjurkan kepada orang tuanya Iya. agar anak tersebut tetap sekolah gitu ya. Iya, kenapa seperti itu? Karena kita nggak tahu anak nih mahirnya ke dalam hal apa dalam umum. Kita tidak boleh memaksakan. Misalkan dia mungkin mahirnya dalam hal misalkan teknik komputer jaringan, mungkin silakan ambil yang SMK, TKJ, atau misal akhirnya dalam akuntan mungkin mengambil akuntansi, atau misalkan mahirnya dalam ini mungkin SMA dan sebagainya. Itu karena yang penting dia waktu ngaji, waktu sholat, waktu ngaji kita dan sebagainya. Yang penting tuh punya basic agama Nah, ya. itu salah satu. Berkehidupan dimanapun, berkembang dimanapun, berkreasi dimanapun, dalam bidang apapun, tapi basic keimanannya ada ya, taknya ada gitu. Jadi kan katanya soleh dan soleha, Iya. dokter yang soleh dan soleha, Nah, gitu kan. sekarang itu alhamdulillah alumni santri itu bisa terjun di dalam semua bidang. bidang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi jangan takut untuk Jadi santri ya, gitu. Karena apa sih mindset orang selama ini jadi santri itu cuma nantinya jadi Nah. ustad aja gitu ya, padahal Iya. enggak gitu kan. Justru saya tuh gini Bu, saya tuh akan apa menampik prasangka orang bahwa santri itu kumpul, Ya, santri itu betul. kucel, Betul. santri itu makanya saya penampilan tuh walaupun santai tapi rapi, santai tapi rapi. Jadi yang namanya santri itu harus bisa di mana aja. Bukan cuma tugasnya di masjid, di bidang apapun harus. Kenapa? Yakin kalau di situ ada santri pasti barokah. Amin ya Allah. Luar biasa ya pencerahan hari ini ya. Kita dapat Iya, tapi ini ada cerita yang ini loh. Kemarin tuh sempat dengar postingan yang apa sih, selama bulan Ramadan kemarin tuh ada kisah Oh, unik. lupa ya. Kayaknya ada juga nih, ada nih. Oh ya, ada buatnya ya. Coba Luar berkah biasa banget ya. Ini pemain pepaya berkisah. Kisah pepaya, coba Ustaz dijelasin ya Gimana kenapa gimana? nih. Ya kita juga nggak tahu ya Bu ya masalah itu. Allah a'lam. Kita punya pusat pepaya, cabangnya cabang 3. Dikala ada corona, musim corona, lockdown, nggak ada kegiatan, dan menjelang dan menemukan bulan suci Ramadan, anehnya pepaya itu setiap hari matangnya 1. Yang bisa Ya mungkin pepayanya ngerti tuannya lagi nggak ada, kebutuhan nggak ada. Jadi bagaimana caranya supaya imun tubuh itu tetap sehat dan sebagainya, setiap hari matangnya 1. Nah begitu udah kesini udah beres bulan Ramadannya bisa acak aja, jadi bukan sudah biasa. Makanya itu hasilnya itu. Jadi kadang-kadang nyiramnya nggak sengaja anak-anak sambil ini sambil iya makanya Apa ngobrol? jadi nyeburnya itu bahkan kita juga ada yang ini kita coba tanam kurma, tanam pepaya. Jadi apa aja mereka tanam gitu ya tolong ini nyeburnya jangan asal pada sholat. Jadi bahasanya tuh apa sih, mestapung ya, semesta pun mendukung ya. Saat nggak ada gitu kan, alam yang Iya, memenuhi, mudah-mudahan. masya Allah. Karena segala kan yang namanya makhluk Allah itu cuma kita nggak ngerti aja bahasa mereka gitu. Iya. Yang pasti mereka mengerti kalau kita bekerja sama dengan sama-sama makhluk, pasti makhluk itu makhluk yang lain akan bekerja sama dengan kita. Yakin makhluk Allah itu bukan cuma manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Mungkin tumbuhan pondok pahit ngerti tentang keadaan kita. Luar biasa. kurang kita. Dan kurang kita. Benar-benar. Itu kan nggak ada suatu hal yang kebetulan ya, semua sudah diatur, semua sudah Atas kehendak Iya, Allah. masya Allah, pelajaran
luar biasa. Terlihatnya sepele tapi itu di luar Nambah anggapannya keimanan kita ya itu. dengan suara siapa cerita Kalau tadi. dilihat dari kacamata iman, ketauhidan kita insya Allah jadi tambah ya. Benar. Cuma lihat pepaya doang ya, gara-gara pepaya ya. Enggak masalahnya kan setiap hari satu, jadi kayak sudah terjadwal gitu, ini matang dan Kita juga disuguhi nggak ya. tahu, kita nggak tahu. Iya. Kita nggak tahu itu ya mungkin salah satunya pepaya mengerti gitu. Dan saya tidak mengatakan bahwa itu oh ini saya nggak mau, saya nggak nyampe ibu ya ke sana. Iya, oh ya hari ini juga Ustaz kita alhamdulillah nih ada akang-akang teman-teman yang mau share, iya mau berbagi ilmu tanam-tanaman menanam. Alhamdulillah yang ini nih ada akang-akang yang mensupport kita ya, mau berbagi tentang cara tanam menanam. Gitu. Salah satunya ada cara hidroponik juga ya Kang ya. Hidroponik juga. Kayaknya akan langsung praktek aja ya Ustaz ya. Biar Kita sedang berkunjung ke pesantren, kemudian kita akan belajar bercocok tanam. Oke, jadi gini nih prosesnya nih, yuk lihat, yuk kita lihat. Ini mau bikin apa sih Pak? Oh, sama kasih daun ya? Bisa pakai kayak bekas orang, kertas-kertas gitu. Supaya biar nggak kotak aja nanti tanahnya. Oh gitu. Ceritain dong Pak, ini apa aja yang harus dibutuhkan? Ini nanamnya nanam apa nih? Ini prosesnya pakai proses apa? Hidroponik atau yang tadi semai tanah, media tanah? Ini bisa dua-duanya sih, nanti kan diambil bibit yang dia tuh udah keluar daun sejati. Oh gitu. Nanti terserah daun sejati itu mau ditanam di tanah atau di hidroponik bisa. Oh gitu. Jadi kalau proses penyemaiannya sama semua ya. Jadi bisa pakai apapun yang ada di sekitar kita ya, yang benda-benda nggak akan terpakai ya. Ini daun kering. Oh kita lihat tanah. Kita mau isi tanah nih guys. Tanahnya berapa atau apa aja komposisinya? Oh jadi tanah aja. Kalau terlalu dempet nanti takut akarnya tuh busuk sama yang lain. Kalau buka busuk kenapa? Kalau tunggu semua. Pikiran aja yang kusut, akar yang kusut. Menahan dan nggak cepat. Perkenalkan, nama saya Mugni dan nama saya Muhammad Riono. Karena kalau mondok itu kan dapat ilmu akhirat, ya kalau sekolah juga kan dapat ilmu dunia, jadi bisa mengimbangin gitu dua-duanya. Saya juga sama gitu. Ini mondok sini tuh mau cari ilmu buat masa depan dan di akhirat. Yang saya dapat itu tadi, kalau nanam itu ternyata tidak sembarang gitu ya. Ya agak gampang-gampang susah sih. Menanam gitu buat pondok ini aja. Ya intinya bisa nanam lah. Ya, semoga kedepannya bisa mandiri gitu tuh, nggak usah beli-beli sayuran lagi gitu. Kalau bisa menanam sendiri kan enak, nggak usah beli-beli lagi gitu. Kalau saya sih mondok sini itu ya bisa supaya bisa belajar ilmu agama, terus bisa menanam, bisa sama gitu. Kalau sama susahnya ya kalau lagi
lagi itu sih Kalau lagi menghafal itu ya gitu. gampang-gampang susah. Kadang ada cobaannya juga pengen main gitu. Kalau senangnya ya bisa hidup bareng gitu. Pesannya untuk teman-teman yang di lain ya, yang teruntuk yang belum mondok gitu tuh, jangan takut mondok gitu. Kan kebanyakan itu mondok itu aja berat di bayarannya gitu. Nanti hidupnya di itu aja, siksa aja gitu tuh. Banyak hafalan, banyak itu. Sebenarnya sih enggak sih kalau dibawa enjoy. Terus kalau pondok-pondok itu ada yang formal dan non formal kan. Kalau yang biasa seperti kami itu bayarnya tidak terlalu mahal sih. Pondoknya itu sini itu enak sebenarnya kalau pondok sini ya. Bayarannya nggak susah gitu. Sekarang kita mau keliling-keliling pondoknya nih. Nggak besar tapi manfaat banget ya sih. Iya sih sebenarnya wilayahnya sebenarnya pinggir kota ya, nggak jauh dari kota. Cuma tempatnya minimalis ya. Minimalis tapi maksimal gitu. Lokasi apa sih? Mungkin tempatnya minimalis tapi maksimal manfaat Nah, gitu betul. buat orang sekelilingnya. Benar. Nah, di sini pertama nih kita lihat nih di tanaman ini tuh perkebunan. Iya. Lahan buat kebun-kebun nanam-nanam. Ada pisang, jamunya tuh lebat banget ya. Buah jamunya. Ini yang keren yang tadi diceritain. Oh iya, papaya ya. Papaya 3 cabang ya. Sini loh, sini deh. Ini papaya cabang 3 yang Masya Yang waktu- Allah banget buahnya. Karena waktu bulan Ramadan tuh buahnya besar-besar banget dan setiap hari tuh buahnya satu ada yang mateng pasti. Nah ini juga ada lalapan yang manfaat banget nih buat kesehatan badan. Sintrong kalau di sini namanya. Kamar mandinya juga bersih. Oh ya, ini kamar mandinya bersih. Nah, ini santrinya sedang memindahkan bibit. Mindahin bibit, diumpetin jangan sampai kena matahari. Nah, ini salah satu tempat belajarnya nih teman-teman. Pendopo lah. Ini pendoponya. Awalnya sih mulai dari ruang tamu, terus akhirnya terbangun ini perlahan-lahan. Kemudian ada 3 kafling kamar. Terus di sini kamarnya. Yuk. Ini kamar-kamar mereka. Mereka ini nggak dipaksa loh, justru terbentuknya pondok ini karena inisiatif mereka sendiri. Luar biasa ya. Biasanya kan orang tuh mau masuk pondok dipaksa-paksa ya, Cek, ya. Jadi, ayo mas, ini pondoknya malah mereka sendiri yang berinisiatif. Pembangunannya dibantu warga sekitar. Ya, ini pondok pesantren, sekali lagi pondok pesantren Bani Suhaimi ya. Suhaimi. Ini Suhaimi. Nah, buat yang mau bantu bisa komen. Bisa Iya. komen, Oh bisa ya langsung. enggak, kan di kita ada gerakan infak beras Banten yang dibawahi oleh BNI Banten. Nah, jadi kalau teman-teman semua mau ikutan nyumbang, donasi atau jadi orang tua asuh, gampang banget. Sebulan tuh cuma berapa sih, Cek? 25.000 saja. Atau 1.000 sehari. Uang 1.000 sehari kalian itu udah bisa ngebantu para adik-adik santri yatim penghafal Quran dan Ya, duafa se-Banten Raya nih ya, Iya, Cek, ya. betul. Ya Allah, manfaatnya banyak banget. Untuk rekeningnya nanti lihat di deskripsi kita ya. Atau boleh deh di komen-komen nanti Ya. insya Allah kita balas. Oke. Ya. Nih, oh ya di sini juga ada kurma loh. Ada kurma di sini nih. Kurma. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Tunggu karena ini sepasang kurmanya. Nih satu di sini, satu di situ. Kurmanya dikasih. Iya. Kurma Sengaja kali ya di ini ya. ya karena di sini kan banyak ayam. Banyak ayam jadi biar enggak dimakan ayam. Jadi bas kali ini bas goes to pondok. Pondoknya pondok di Sepang
Serang ya. Terus kita sengaja ke sini silaturahmi. Sekalian lihat-lihat nih apa sih yang bisa diberdayakan di pondok ini. Nah, salah satunya kita mencoba untuk melakukan pelatihan bercocok tanam. Mudah-mudahan bermanfaat nanti untuk para santrinya ya. Iya. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke teman-teman yang baik, alhamdulillah ya, alhamdulillah sekali lagi. Hari ini tuh banyak banget ilmu, banyak banget hal yang kita dapetin. Pesan dari Ustaz tadi tuh jangan cuma kita tuh sekolah aja, jangan cuma urusan dunia aja, tapi harus seimbang antara dunia dan akhirat. Terus jangan juga kita punya mindset jadi santri itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi santri cuma bisa jadi ustadz penceramah, nggak cuma itu. Santri itu bisa jadi atau bisa berdaya jadi apa aja. Santri bisa jadi pengusaha, santri bisa jadi dokter, santri bisa jadi menteri, bahkan santri pun bisa jadi presiden. Jadi santri itu bukan suatu hal yang kuno, yang ditakuti, yang hanya berkutat dengan kitab saja, tetapi tidak bisa apa-apa. Jadi santri itu harus miliarder. Oke? Nah, jadi kita luaskan mindset kita Tentang santri ya. tentang santri. Di sini juga ya banyak pelajaran berharga lah buat kita. Alhamdulillah ya. Ya tadi kita sudah belajar cocok tanam ya, bagaimana cara kita pembibitan, bagaimana kita cara memindahkan dari bibit ke dalam tanah ya, seperti itu. Mudah-mudahan ini adalah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua juga ya, Bu Heti ya. Ini sesi Bas Gostu Pondok perdana. Insya Allah mohon doanya Ada kelanjutan ya. ya, continue insya Allah. Mohon doanya, mohon supportnya. Jangan lupa subscribe, Like dan share. komen juga sebanyak-banyaknya. Oke. Buat yang bingung silakan komen. Bingung donasinya gimana, cara berdonasinya gimana, silakan komen. Atau yang mau langsung mampir ke Bas boleh juga. Ditunggu banget. Oke, pokoknya buat siapapun yang mau jadi orang tua asuh, yang mau ikut partisipasi bareng kita mengembangkan pondok, misalkan saya mau nyumbang sembako, saya mau nyumbang uang aja, atau saya mau gimana, bisa nanti lihat ya subscribe deskripsi kita, nah belibet nih deskripsi kita di bawah, gimana nyumbangnya, bentuk apa aja, dan nomor admin insya Allah kita jelasin semua di situ. Oke deh, kalau kayak gitu jangan bosan jadi orang baik, semua bisa sedekah. Sampai jumpa.